Jadi tugas sekolah adalah betul-betul memahami petunjuk teknis pengisian instrumen aktasi dulu. Kemudian kalau sudah diisi yang berupa evaluasi diri ya, berusaha untuk mengisi lagi instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung aktasi. Jadi apa saja yang diajukan agar dalam evaluasi diri yang sudah diisi tadi bisa dibuktikan sehingga nilainya tidak tidak jauh dengan apa yang diharapkan. Kemudian teknik pensekoran dan peringkatan hasil aktasi ini juga harus dipahami oleh sekolah. Kemudian karakteristik dari instrumen. Nah, dari instrumen dijabarkan dari 8 komponen atau standar nasional pendidikan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa objek sasaran dari aktasi sekolah ini adalah 8 standar pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar tenaga tendik, ya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar biaya dan seterusnya. Jadi nanti saudara bisa ngecek sendiri di bahan-bahan yang akan saya sampaikan pada saudara nanti lewat Android ya, lewat Android. Nah, setiap komponen terdiri dari beberapa instrumen ya, yang relevan dengan standar masing-masing. Kemudian setiap instrumen terdiri 4 opsi pilihan kualitas. Kemudian tiap komponen standar diberi bobot yang berbeda ya, karena masing-masing komponen itu kan bobotnya beda ya, antara komponen tendik dengan komponen sarpras itu bobotnya beda. Ini dalam rangka untuk menghitung nilai akreditasi. Nah, kemudian sekolah menyiapkan bukti fisik, yaitu administrasi dan bukti lain serta wawancara dan observasi. Nah, jadi contoh misalnya sebuah instrumen dalam komponen akreditasi, yaitu tentang guru mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual siswa sesuai dengan tingkat kompetensi. Nah, di sini sekolah mengisi atau memilih alternatif A sampai E, ya, dan di situ terdapat prosentase guru yang melakukan membuat perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual. Jadi kalau jumlah guru yang mengembangkan yang mengembangkan perangkat pembelajaran itu jumlahnya 91% sampai 100%, maka itu mendapat nilai A. Jadi satu contoh, misalnya ada 20 guru, ada satu yang tidak membuat perangkat pembelajaran kompetensi spiritual, sikap spiritual, itu berarti nilainya sudah melebihi 91% sampai 100%, sehingga tetap mendapat A, meskipun ada satu yang tidak membuat atau mungkin kurang komplit begitu ya. Tetapi kalau 10 guru, satu saja tidak membuat perangkat pembelajaran yang diminta dalam instrumen ini, berarti hanya 90%, sehingga tidak akan mendapatkan A.
melainkan hanya mendapatkan B. Inilah karakter dari akreditasi dari sebelumnya, artinya sebelum tahun 2000 yang sekarang baru akan baru akan digunakan. Nah, saudara, jadi akreditasi yang baru saja dilakukan yang tahun 2020 ini akan dikembangkan, akan diganti, itu nampaknya lebih terfokus pada administratif atau data-data fisik saja, sehingga itu bisa dimanipulasi, bisa diusahakan, bahkan bisa copy paste dari sekolah lain, sehingga benar, maka sekolah kecil, sekolah besar nilainya sama-sama A. Maka berdasarkan inilah lalu dikembangkan lagi dengan sistem akreditasi yang beda. Nah, akreditasi berikutnya mulai tahun 2020 ini sudah tidak hanya sekedar berbasis data atau berbasis administratif, tetapi lebih berbasis pada kinerja. Nah, dan objek daripada akreditasi ini tidak 8 standar lagi, meskipun juga mengacu pada 8 standar, melainkan 4 standar saja, yaitu komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen manajemen sekolah. Nah, akreditasi berbasis kinerja bukan berbasis administratif atau data semata, menghilangkan stigma bahwa sekolah besar dan sekolah kecil sama saja peringkat akreditasinya A, dan menghilangkan budaya lembur semalam. Ini latar belakang kenapa sistem akreditasi ini dikembangkan atau dirubah dari 8 standar menjadi 4 komponen, seperti yang saya katakan tadi, komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen manajemen sekolah. Meskipun 4 komponen ini sebenarnya juga sudah merangkum ke 8 standar pendidikan yang tadi kita bahas. Baik, lalu perangkat akreditasi yang sekarang ini sedang dijalankan, ini mohon maaf karena ini baru gitu ya, baru akan dilaksanakan tahun 2020, jadi sehingga masih semacam dalam tanda petik ada perbaikan. Instrumen perangkatnya adalah instrumen akreditasi sekolah atau madrasah, ya. Yang kedua, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi. Kemudian 3, pembuktian kinerja, ya, Nah, apa yang dilakukan untuk membuktikan kinerja, yaitu telaah dokumen, terus petunjuk observasi, dan petunjuk wawancara. Inilah bedanya. Jadi kalau yang dulu, ya, sebelum tahun 2020 itu lebih pada pembuktian dokumen, ya, dokumen administratif saja. Tetapi kalau sekarang ini lebih pada kinerja yang betul-betul dilaksanakan. Kemudian yang perlu diketahui perangkatnya adalah yang terakhir, teknik persekoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Nah, ini ciri khasnya atau karakteristiknya, setiap
pernyataan instrumen harus dibuktikan dengan, ya, kalau yang sebelum tahun 2020 tadi kan hanya sekedar memberikan bukti, ya, tiap-tiap guru sudah membuat apa yang diminta, kemudian diprosentase jumlahnya, cukup seperti itu saja, lebih pada berbasis dokumen saja. Nah, sekarang tidak, yaitu pertama membuktikannya dengan telaah dokumen, nama dokumennya apa dan deskripsi hasil telaah dokumen. Jadi seorang asesor itu melakukan telaah, dokumen-dokumen yang ada, dokumen-dokumen yang diminta dalam pertanyaan itu. Kemudian yang kedua adalah observasi, observasi kinerja. Aspek yang diobservasi itu apa ada dan deskripsi hasil observasi. Jadi seorang asesor harus melakukan observasi dan sekaligus memberi deskripsi, deskripsi observasi. Kemudian wawancara, yang diwawancarai bisa guru, bisa murid, bisa komite, bisa karyawan, dan dalam rangka untuk membuktikan bahwa sekolah itu betul-betul melaksanakan sesuai apa yang diminta. Dan kesimpulan penilaian berdasarkan hasil telaah dokumen, observasi dan wawancara.